Alkisah, Abu Nawas berjalan di tengah pasar sambil melihat ke dalam topinya, lalu tersenyum bahagia. Orang-orang pun heran lalu bertanya, "Wahai saudaraku Abu Nawas, apa gerangan yang engkau lihat ke dalam topimu yang membuatmu tersenyum bahagia?" "Aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan bidadari," kata Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. "Coba aku lihat," kata salah seorang yang penasaran melihat tingkah Abu Nawas. "Tapi saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang saya lihat," kata Abu Nawas kemudian. "Mengapa?" kata orang di sekitar Abu Nawas sempat. Karena sama-sama mereka penasaran. "Hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dengan bidadarinya di topi ini," kata Abu Nawas meyakinkan. Salah seorang mendekat lalu berkata, "Coba aku lihat." "Silahkan," kata Abu Nawas. Orang itu pun bersegera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas. Kemudian menengok ke orang di sekelilingnya. "Benar kamu, aku melihat surga di topi ini dan juga bidadari. Subhanallah," kata orang itu berteriak. Orang-orang pun heboh ingin menyaksikan surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas mewanti-wanti bahwa hanya orang beriman yang bisa melihatnya, tetapi tidak bagi orang yang kafir. Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi, banyak yang mengaku melihat surga dan bidadari, tetapi ada beberapa di antaranya yang tidak melihat sama sekali, dan berkesimpulan Abu Nawas telah berbohong. Mereka pun melaporkan Abu Nawas ke raja dengan tuduhan telah menebarkan kebohongan di tengah masyarakat. Akhirnya Abu Nawas dipanggil menghadap raja untuk diadili. "Benarkah di dalam topimu bisa terlihat surga dengan bidadarinya?" "Benar Paduka Raja, tetapi hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Sementara yang tidak bisa melihatnya, berarti dia belum beriman dan masih kafir. Kalau Paduka Raja mau menyaksikan sendiri, silahkan saja," kata Abu Nawas kemudian. "Baiklah, kalau begitu saya mau menyaksikan sendiri," kata raja. Tentu raja tidak melihat surga apalagi bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tetapi raja lalu berpikir, kalau ia menyatakan tidak melihat surga dan bidadari, berarti ia termasuk tidak beriman. Kejam juga si Abu Nawas ini. Akibatnya bisa merusak reputasinya sebagai raja. Maka raja itu pun berteriak girang, "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Aku menyaksikan surga dan bidadari di dalam topimu." Rakyat yang menyaksikan reaksi rajanya itu lalu terdiam seribu bahasa, dan tak lagi ada yang berani membantah Abu Nawas. Mereka takut berbeda dengan raja, karena khawatir dianggap dan dicap kafir atau bahkan belum beriman. Akhirnya konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapat legitimasi dari raja. Boleh jadi dalam hati Abu Nawas tertawa sinis sambil bergumam, "Beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela." Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang kangkung sebagai sesuatu hal yang benar. Ketakutan untuk berbicara jujur juga karena faktor gengsi. Gengsi dianggap belum beriman atau dengan alibi alasan lainnya. Padahal label gengsi itu hanyalah rekayasa opini publik yang dipenuhi kebohongan. Kepercayaan diri sebagai pribadi yang mandiri untuk berkomitmen pada kebenaran berdasarkan prinsip kejujuran telah dirontokkan oleh kekhawatiran label status yang sesungguhnya sangat subjektif dan semu. Kecerdikan konspirasi kebohongan opini publik Abu Nawas telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Akhirnya kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dilakonkan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, meskipun itu adalah kebohongan yang nyata. Kasus legitimasi kebohongan versi Abu Nawas bisa saja telah terjadi di sekitar kita, tentu dengan aneka versinya. Wallahu a'lam.